Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Nanda Satyawati Rahman, kelas C S1 Farmasi 2017. Saya akan membahas sintesis senyawa obat dengan judul jurnal Sintesis senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3-on dengan variasi mol katalis NaOH melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt menggunakan teknik penggerusan. Mari kita simak materi berikut ini. Manfaat dan keunggulan senyawa. Jadi, senyawa yang diambil pada jurnal ini merupakan senyawa anti kanker. Sehingga kita perlu ketahui apa sih itu kanker? Kanker merupakan salah satu penyakit yang patut diperhitungkan sebagai penyebab kematian terbesar di dunia. Salah satu senyawa anti kanker yang cukup banyak diteliti hingga saat ini adalah vanilin atau 4-hidroksi 3-metoksibenzaldehid, di mana vanilin ini sebagai salah satu senyawa fenolat yang berpotensi menjadi senyawa anti kanker. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa senyawa vanilin dapat bersifat sebagai anti kanker. Namun berdasarkan jurnal yang ada bahwa nilai IC50 atau nilai di mana konsentrasi yang dapat menghambat aktivitas radikal bebas sebanyak 50% untuk senyawa vanilin menunjukkan bahwa memiliki aktivitas yang rendah terhadap sel HeLa atau sel kanker serviks, sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur vanilin menjadi turunan untuk meningkatkan aktivitas anti kanker. Salah satu senyawa hasil modifikasi struktur vanilin yaitu 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3-on. Sangat berpotensi sebagai senyawa anti kanker terhadap sel HeLa kanker serviks dengan nilai IC50 yang besar. Dengan metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode grinding atau penggerusan, di mana teknik penggerusan ini efektif digunakan dalam sintesis senyawa karena reaksi relatif singkat 2-30 menit, rendamen yang baik, dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, diskoneksi senyawa. Diskoneksi senyawa sendiri merupakan suatu operasi analitis yang memutus ikatan dan mengubah molekul target menjadi molekul awal atau molekul start yang mungkin. Di dalam jurnal ini, molekul awal yaitu senyawa vanilin sebagai anti kanker atau dikenal 4-hidroksi 3-metoksibenzaldehid dan diubah menjadi molekul target yaitu 1,5 bis 4-hidroksi 3-metoksifenil penta 1,4 dien 3-on, di mana di dalam jurnal ini terbentuknya senyawa tersebut karena reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Yang kita ketahui bahwa senyawa vanilin merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C8H8O3. Cincin aromatis yang terdapat pada senyawa vanilin merupakan gugus hidrofobik. Selanjutnya, senyawa vanilin selain mempunyai gugus hidrofobik, dia juga mempunyai gugus-gugus hidrofilik seperti gugus hidroksi OH, metoksi OCH3, dan aldehid CHO. Gugus aldehid pada senyawa vanilin paling mudah bereaksi karena ikatan C-2O pada gugus aldehid mempunyai kemampuan untuk menarik elektron yang cukup tinggi, sehingga elektron-elektron akan tertarik ke oksigen membentuk dipol negatif dan dipol positif. Hal ini mengakibatkan gugus aldehid dapat diserang oleh suatu nukleofil maupun elektrofil. Sehingga reaksi kondensasi Claisen-Schmidt ini merupakan jalur yang umum ditempuh untuk membentuk ikatan C-2C, yaitu dengan mereaksikan gugus aldehid dengan gugus keton. Salah satu bukti keaktifan gugus aldehid adalah modifikasi struktur senyawa vanilin menjadi 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3-on. Untuk reaksi kondensasi Claisen-Schmidt ini, dia membutuhkan katalis basa yaitu NaOH. Jadi, detoksifikasi dari senyawa vanilin yaitu diubahnya senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenol penta 1,4 dion 3-on itu dengan adanya katalis basa dan direaksikan pada reaksi Claisen-Schmidt. Lanjut ke retrosintesis senyawa.
Retrosintesis sendiri merupakan istilah lain untuk pendekatan diskoneksi atau pendekatan sinton, sehingga dalam jurnal ini melalui serangkaian tahapan reaksi yang akhirnya akan menuju kepada bahan awal yang sederhana atau bahan awal yang dapat diperoleh dengan mudah. Kan di dalam jurnal ini bahan awalnya itu merupakan vanilin dan aseton. Sehingga bagaimana caranya diubah menjadi senyawa yang dapat berfungsi sebagai anti kanker. Gambar titik 1 menggambarkan bahwa reaksi retrosintesis senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 on dari vanilin dan aseton dengan menggunakan katalis basa, di mana direaksikan dengan senyawa aseton 2 dan vanilin dalam suasana basah melalui reaksi kondensasi Claisen-Swift dengan teknik penggurusan selama 15 menit. Selain itu dilakukan juga variasi mol NaOH. Kita masuk ke sinton dan reagen. Pada jurnal ini, sinton dan reagen sendiri merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana sinton merupakan bahan awal yang dapat diperoleh dengan mudah, sehingga bahan awal itu diperlukan untuk menghasilkan suatu senyawa yang ditargetkan. Sedangkan untuk reagen sendiri merupakan senyawa yang beraksi memberikan zat antara sinton dalam sintesis yang direncanakan dan memberikan molekul target. Pada jurnal ini, sinton yang dibutuhkan yaitu terdapat dua, yaitu antara vanilin dan aseton. Sehingga vanilin dan aseton ini jika digabungkan dengan adanya katalis basa dan reaksi kondensasi Claisen-Swift, maka akan terbentuk senyawa target. Jadi ekivalen sintesis ketika molekul real atau reagen yang ekivalen dengan fragmen molekul atau sinton berdasarkan keidentifikasi reaksi kimianya akan terbentuk yang namanya sebuah reaksi. Pada jurnal ini disebut dengan reaksi Claisen-Swift terjadi. Reaksi ini terdiri atas 2 atau lebih tahapan sintesis dan melibatkan ion enolat dari senyawa keton yang bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang karbonil senyawa aldehid aromatis. Lalu reaksi-reaksi apa saja yang terjadi? Pada jurnal ini kita sudah ketahui bahwa reaksi yang terjadi sehingga terbentuknya senyawa target yang berfungsi sebagai anti kanker itu yang pertama adanya reaksi kondensasi Claisen-Swift, di mana kondensasi Claisen ini merupakan reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon yang terjadi antara dua ester atau satu ester dan senyawa karbonil lainnya dengan adanya basa kuat menghasilkan ester beta keto atau beta diketon. Reaksi ini dinamai Regnell-Lewin-Claisen yang merupakan penerbit karyanya pada tahun 1987 tentang reaksi tersebut. Jadi terdapat yang namanya pula kondensasi aldol. Kondensasi aldol merupakan reaksi kondensasi dalam kimia organik di mana enol atau ion enolat bereaksi dengan senyawa karbonil untuk membentuk beta hidroksialdehid atau beta hidroksiketon, reaksi aldol. Diikuti dehidrasi untuk menghasilkan enon terkonjugasi. Pada reaksi ini dibutuhkan yang namanya katalis, di mana keberadaan katalis dalam reaksi kondensasi Claisen-Swift ini memegang peranan penting. Konsentrasi katalis yang tepat menyebabkan reaksi kondensasi Claisen-Swift berjalan dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan juga semakin banyak dan semakin baik. Gambar berikut menjelaskan tentang reaksi pembentukan ion enolat dari aseton, di mana ion enolat sendiri terbentuk karena adanya kondensasi aldol. Nah, kondensasi aldol yang telah kita ketahui bahwa reaksi penggabungan dua molekul kecil membentuk satu molekul besar yang terjadi antara ion enolat dengan senyawa karbonil. Jadi untuk reaksi tersebut
di mana terdapat AH bersifat lebih asam daripada hidrogen dari ikatan CH, biasanya karena karbon-karbonil membawa muatan positif parsial dan anion yang dihasilkan terstabilkan oleh resonansi sehingga meningkatkan keasaman. Anion ini dinamakan anion enolat dan bertindak sebagai nukleofilik yang mengadisi gugus karbonil dari molekul aldehid atau keton lain membentuk ikatan karbon-karbon. Reaksi pembentukan ion enolat ini akan berhenti ketika pembentukan beta hidroksikarbonil yang kemudian mengalami dehidrasi menghasilkan sebuah enon terkonjugasi, di mana reaksi kondensasi aldol dapat terjadi antara dua senyawa karbonil sejenis, yaitu aldehid-aldehid atau keton-keton yang dapat terjadi antara dua senyawa karbon yang berbeda. Jika dilihat dari beberapa penelitian yang ada yang menggunakan katalis asam dan basa yang disertai dengan pengadukan dengan waktu yang ditentukan, itu terdapat salah satu jurnal, contoh jurnal Fitriani 2015, yang memberikan hasil bahwa sintesis senyawa 3-metoksi 4-hidroksikalkon dengan mereaksikan asetofenon dan vanilin, di mana dia juga menggunakan vanilin yang dapat sebagai anti kanker sebagai sintonnya. Dia menggunakan variasi katalis NaOH dan KOH, yaitu katalis basa dan asam, serta variasi konsentrasi yang berbeda-beda melalui reaksi kondensasi Claisen-Swift, teknik penggerusan selama 1,5 jam. Dan untuk hasil yang diperoleh bahwa senyawa tersebut padatan target berwarna kuning dengan titik leleh 182 sampai 184 derajat Celcius, dan rendamen terbesar itu terdapat pada katalis basah NaOH 60%, yaitu sebesar 78,9%. Secara umum terdapat dua tahap mekanisme reaksi kondensasi Claisen-Swift, yaitu adanya tahapan adisi dan dehidrasi. Anion enolat bertindak sebagai nukleofil, sedangkan aldehida atau keton bertindak sebagai elektrofil. Pada adisi nukleofilik pada reaksi kondensasi Claisen-Swift itu ditunjukkan untuk membentuk ion alkoksida yang kemudian merebut sebuah proton dari dalam air untuk menghasilkan produk aldol. Sedangkan untuk reaksi dehidrasi pada kondensasi Claisen-Swift itu terjadi melalui reaksi eliminasi. Dehidrasi terjadi sebagai akibat dari katalis basa yang digunakan. Bila dehidrasi menghasilkan suatu ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan suatu cincin aromatis. Sehingga kita bisa lihat contoh reaksi dari adisi dan dehidrasi. Pada gambar 2.4 merupakan tahapan reaksi adisi kondensasi Claisen-Swift. Pada 2.5 tahapan dehidrasi reaksi kondensasi Claisen-Swift. Dan pada gambar yang 2.6 dan 2.7 merupakan gambar di mana terbentuknya senyawa target. Gambar 2.6 merupakan reaksi awal, di mana yang akan terbentuk itu merupakan senyawa 4-hidroksi 3-metoksifenil but 3N2 ion. Sedangkan pada 2.7 akan terbentuk senyawa target yang sesungguhnya yang berfungsi sebagai anti kanker. Masuk ke metode dan cara kerja untuk memperoleh produk sintesis. Pertama, untuk sintesis senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 di dien 3-on ini yang sebagai anti kanker dilakukan dengan menggerus vanilin sebanyak 6 milimol dan aseton 2 milimol selama 15 menit dalam suasana basah dengan menambah katalis NaOH, di mana variasi mol NaOH sebagai katalis basa yang digunakan itu ada 4, 8, 12, dan 16 milimol. Selanjutnya dilakukan netralisasi dengan penambahan HCl2M serta diukur titik lelehnya. Kemudian identifikasi senyawa produk dilakukan menggunakan KLT serta karakterisasi menggunakan KGSM dan spektrofotometri FTIR. Untuk cara kerjanya sendiri, langkah pertama yang dilakukan itu
sebanyak 6 milimol atau sekitar 0,912 gram vanilin dan 4 milimol atau sekitar 0,16 gram NaOH dan 2 milimol atau 0,15 mil aseton digerus menggunakan mortal dan pestle selama 15 menit pada temperatur ruangan yaitu 29 sampai 30 derajat Celcius. Campuran didiamkan selama 1 jam. Padatan dilarutkan dalam 20 ml aquade sampai larut sempurna, yaitu terbentuk larutan homogen. HCl ditambahkan sampai terbentuk kristal. Penambahan HCl dihentikan jika larutan menjadi kuning keruh dan didiamkan selama 24 jam. Kristal yang terbentuk disaring dan dikeringkan dalam desikator serta ditimbang dengan neraca analitik hingga konstan. Variasi mol NaOH yang digunakan dalam sintesis senyawa ini dilakukan dengan hal yang sama. Kemudian dapat dilihat bahwa variasi mol NaOH pada sintesis senyawa ini terdapat pada tabel 3.1. Proses pemurnian senyawa atau bisa disebut purifikasi. Pada senyawa ini proses pemurniannya diperoleh kristal senyawa produk. Jadi untuk diperoleh kristal senyawa target ini dibutuhkan beberapa tahapan. Untuk yang pertama, sintesis senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 on melalui reaksi kondensasi Claisen-Sweet. Dilakukan dengan menggerus vanilin dan aseton dalam perbandingan 3:1 untuk menghasilkan produk tunggal senyawa target. Reaksi sintesis berlangsung pada temperatur ruangan 29-30 derajat Celcius untuk menghemat energi serta merupakan penerapan salah satu prinsip green chemistry. Penggurusan dilakukan selama 15 menit untuk memperbesar luas permukaan reaktan serta memberi waktu yang cukup bagi reaktan untuk memaksimalkan kontak antar partikel. Digunakan variasi mol NaOH sebagai katalis basa. Setelah proses penggerusan selama 15 menit, terjadi perubahan warna dari yang putih menjadi warna merah. Nah, warna merah yang dihasilkan pada senyawa garam yang terbentuk akibat dari terjadinya perpanjangan rantai konjugasi melalui reaksi kondensasi Claisen-Sweet antara 1 mol aseton dengan 2 mol vanilin. Kemudian ditambahkan HCl. Setelah ditambahkan HCl akan diperoleh kristal, di mana kristal tersebut merupakan senyawa produk. Nah, untuk reaksinya sebagaimana sampai terbentuknya reaksi tersebut itu terdapat di gambar. Mulai ditambahkan aseton, tambah vanilin, ditambahkan NaOH. Itu dapat dilihat di gambar. Pada gambar 4.1, reaksi kondensasi 1 mol aseton dengan 2 mol vanilin. Jadi terjadi reaksi kondensasi di mana HCl pada atom H dia yang akan menangkap dari atom Na dan O, sehingga hasilnya itu akan terbentuk garam NaCl. Identifikasi hasil senyawa. Untuk identifikasi hasil senyawa sendiri, dia meliputi 4 bagian. Bagian pertama itu identifikasi senyawa produk menggunakan KLTA. Kedua, karakterisasi senyawa produk menggunakan spektrofotometer FTIR. Ketiga, karakterisasi senyawa produk terbaik menggunakan KGSM. Dan terakhir itu pengamatan sifat fisik dan uji kimia terhadap senyawa produk. Untuk identifikasi senyawa produk menggunakan KLTA, di mana digunakan larutan pengembang campuran N-heksan banding etil asetat atau bisa disebut juga sebagai eluen, itu 1:2. Kemudian hasil identifikasi senyawa reaktan dan senyawa produk, hasil analisis menggunakan KLTA disajikan dalam gambar 4.3 yang dalam bentuk lempeng, dan hasil didapatkan nilai RF dari nilai masing-masing. Jadi untuk hasil identifikasi senyawa menggunakan KLTA ini
Berdasarkan tabel yang diketahui bahwa senyawa vanilin dan variasi 1 menghasilkan jumlah noda yang sama, yaitu 1 noda, sedangkan variasi 2, 3, 4 menghasilkan 2 noda. Noda 1 diasumsikan sebagai senyawa vanilin karena nilai RF-nya sama dengan standar nilai vanilin. Sedangkan noda 2 yang menjadi pembeda dengan noda yang dihasilkan oleh vanilin dapat diasumsikan sebagai senyawa target. Dengan demikian dapat diketahui bahwa telah terbentuk senyawa target pada variasi 2, 3, dan 4. Sedangkan pada variasi 1 tidak dihasilkan senyawa target. Hal ini diduga karena konsentrasi NaOH yang digunakan tidak mencukupi untuk menghasilkan senyawa target. Selanjutnya, karakterisasi senyawa produk menggunakan spektrofotometer FTIR. Untuk spektro ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus-gugus fungsi baru yang muncul dari setiap senyawa hasil sintesis dan berbeda dari gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa reaktan. Serapan yang diharapkan muncul pada produk hasil sintesis ini adalah keton, alkena, terkonjugasi, alkena, hidroksi, eter, dan alkana. Dapat dilihat gambar 4.6 merupakan hasil senyawa vanilin, di mana hasil karakterisasi senyawa vanilin berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa karakterisasi senyawa hasil sintesis diperoleh adanya vibrasi ulur khas hidroksi atau OH pada bilangan gelombang 3200 4,65 sampai 3180,04 cm. Vibrasi ulur CSP2H aromatis pada bilangan gelombang 30.028,18 dan 32,6,28 cm dan didukung oleh adanya vibrasi ulur C rangkap C aromatis pada panjang gelombang yang telah ditentukan. Teramati pula vibrasi ulur pada daerah 2801,61 sampai 2860,49. Selain itu, serapan C rangkap O aldehid muncul pada bilangan gelombang 1667 cm dan didukung dengan serapan khas CH aldehid yang diperlihatkan dengan serapan pada bilangan gelombang 2746,03 sampai 274159 cm. Keempat produk hasil sintesis ini menampilkan spektra FTIR yang sangat mirip, yaitu senyawa aromatis dengan substituen gugus hidroksil, karbonil, dan eter. Serapan gugus-gugus fungsi yang terdapat pada keempat senyawa produk memiliki kemiripan dengan serapan gugus-gugus fungsi yang terdapat pada vanilin. Berdasarkan hasil karakterisasi senyawa produk menggunakan spektro ini, diduga bahwa kadar senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksiventil penta 1,4 dian dalam produk hasil sintesis relatif kecil dan tidak mampu dideteksi oleh instrumen, sehingga diasumsikan bahwa produk hasil sintesis masih memiliki kandungan dominan senyawa vanilin sesuai dengan hasil analisis spektra senyawa produk. Yang ketiga yaitu karakterisasi senyawa terbaik menggunakan KGSM, di mana karakterisasi ini KGSM dilakukan untuk memastikan adanya senyawa target pada produk hasil sintesis. Senyawa produk dipilih 4 variasi sebagai produk terbaik karena alasan kualitatif. Kemudian diketahui bahwa pada senyawa hasil sintesis variasi 4 mengandung satu senyawa yang ditunjukkan dengan satu puncak, di mana pada gambar 4.8 kromatogram senyawa produk variasi itu dapat dilihat terdapat salah satu puncak yang ada. Berdasarkan penelusuran library, puncak dengan waktu retensi 17,536 menit dan pola spektra massa pada gambar selanjutnya memiliki kemiripan dengan senyawa vanilin yang memiliki berat molekul 152 gram per mol.
Puncak dengan nilai M per Z151 merupakan puncak dasar yang memiliki kelimpahan relatif sebesar 100%. Pola fragmentasi pertama ialah ion molekul melepaskan radikal metil menghasilkan puncak dengan nilai M per Z137. Selanjutnya terjadi pelepasan CO menghasilkan puncak dengan nilai M per Z 1009,81 dan 53. Untuk pola fragmentasi kedua, ion molekul melepaskan radikal hidrogen menghasilkan puncak dengan nilai 151 yang merupakan puncak dasar karena terstabilkan oleh adanya resonansi. Senyawa vanilin sebagai reaktan ditemukan sebagai puncak tunggal pada hasil karakterisasi senyawa menggunakan KGSM. Senyawa target diduga memiliki titik didih yang terlalu tinggi sehingga karakterisasi senyawa hasil sintesis menggunakan KGSM ini tidak menunjukkan adanya senyawa target, yaitu puncak dengan nilai M per Z 326. Selanjutnya yaitu pengamatan sifat fisik dan uji kimia terhadap senyawa produk. Untuk sifat fisik sendiri, parameter pengamatan yang dapat dilakukan meliputi wujud, warna, massa, titik leleh, serta kelarutan dalam aqueous, etanol, dan kloroform. Sedangkan untuk uji kimianya, uji ini dilakukan melalui reaksi uji basa dengan adanya perubahan warna pada setiap sampel. Pada tabel 4.2, hasil pengamatan fisik vanilin dan produk hasil sintesis, maka dapat dilihat terdapat parameter fisik yang menjadi patokan dalam penelitian jurnal ini, bahwa dapat diketahui produk yang diperoleh dari semua variasi mol NaOH adalah sama, yang berbentuk padatan kristal, itu hasilnya. Produk variasi 1 yang terdapat tanda merah memiliki warna yang sama dengan senyawa vanilin dan kembali memperkuat dugaan bahwa variasi 1 merupakan senyawa yang sama dengan vanilin. Perbedaan warna kristal yang dihasilkan oleh variasi 2, 3, dan 4 mengidentifikasi bahwa senyawa target telah terbentuk, namun titik leleh yang dihasilkan keempat senyawa produk memiliki kemiripan dan mengalami perluasan rentang temperatur sebesar 4-5 derajat Celcius. Hal ini diduga karena senyawa produk memiliki kemurnian yang rendah. Senyawa vanilin dan keempat senyawa produk mudah larut dalam etanol dan kloroform, namun memiliki perbedaan kelarutan dalam air. Senyawa vanilin dan variasi 1 dapat larut dalam air meskipun tidak sempurna, sedangkan variasi 2 dan 3, 4 tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan perbedaan gugus fungsi yang dimiliki oleh vanilin dan senyawa target. Baik vanilin maupun senyawa target memiliki gugus OH yang berfungsi sebagai hidrofilik sekaligus bersifat hidrofilik. Namun pada senyawa target memiliki rantai hidrokarbon yang lebih panjang dan bersifat hidrofobik, sehingga senyawa target memiliki kelarutan rendah dalam air. Selanjutnya, uji kimia terhadap senyawa produk. Bisa dilihat terdapat dua gambar yang berbeda, di mana gambar tersebut menunjukkan hasil uji kimia. Yang A, sebelum adanya pendambahan katalis basa, dan yang B, setelah adanya penambahan katalis basa. Jadi ketika dilihat di dalam tabel, maka dapat disimpulkan bahwa uji kimia terhadap senyawa vanilin dan variasi 1 memberikan hasil yang sama, yaitu tidak terjadinya perubahan warna baik sebelum ditambahkan katalis basa maupun sesudah ditambahkan. Hal ini menunjukkan bahwa variasi 1 memiliki kandungan senyawa yang sama dengan vanilin, sedangkan hasil uji kimia terhadap variasi 2, 3, dan 4 terjadi perubahan warna larutan sebelum dan sesudah penambahan NaOH. Perubahan warna larutan dari kuning menjadi merah mengidentifikasi bahwa senyawa target 1,5 bis hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 on telah terbentuk pada variasi 2, 3, dan 4. Warna merah yang dihasilkan dari uji kimia sesuai dengan warna merah yang dihasilkan oleh padatan produk hasil penggerusan ketika proses sintesis. Hal ini mengindikasikan bahwa baik pada uji kimia maupun pada proses sintesis telah terbentuk garam senyawa
1,5 bis hidroksi 3 metoksifenol penta 1,4 dien 3 on, seperti pada gambar reaksi yang ada, di mana reaksi tersebut telah terjadi pembentukan garam. Nah, untuk warna merah sendiri yang dihasilkan memiliki warna merah yang kuat. Secara teori, katalis berperan dalam mempercepat reaksi, sehingga semakin besar konsentrasi NaOH, maka kesetimbangan cepat tercapai, sehingga mencapai keadaan optimum. Sehingganya pada jurnal ini semakin besar konsentrasi NaOH yang digunakan, maka kemungkinan terjadi tumpukan semakin tinggi dan menyebabkan produk yang terbentuk semakin banyak. Sekian pembahasan materi saya, sintesis senyawa obat. Maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian materi saya, dan terima kasih, dan semoga teman-teman semua dapat mengerti dan mengambil hikmah dari